Partai Hanura menunjukkan komitmen kesetiakawanannya melanjutkan kerjasama politik yang telah terjalin erat dengan PDI Perjuangan. Di Pilkada serentak 2024 di Bali, Hanura kompak dan solid mendukung seluruh calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Bali. Penyerahan surat keputusan dukungan rekomendasi Partai Hanura B1KWK kepada pasangan calon kepala daerah Pilkada tahun 2024 untuk seluruh Bali dilakukan di Duta Orchid Garden pada Rabu 28 Agustus 2024. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali, Hanura memberikan rekomendasi B1KWK dukungan kepada pasangan Wayan Koster dan Nyoman Keripraste sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali. Walaupun Hanura tidak mempunyai kursi legislatif di DPRD Bali periode 2024-2029, namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, memungkinkan Hanura mengusung Koster Kiri dengan suara yang diperoleh di Pileg 2024 lalu. Rekomendasi dukungan diserahkan langsung Ketua DPD Partai Hanura Bali Kade Arimbawe yang akrab disapa Lolak dan diterima langsung Wayan Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali disaksikan jajaran pengurus Hanura se-Bali. Memutuskan memberikan persetujuan kepada calon gubernur Wayan Koster, calon wakil gubernur Nyoman Giri Prasta untuk mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bali pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah? Selanjutnya, rekomendasi Partai Hanura B1KWK diserahkan juga untuk 3 daerah di mana Hanura masih sangat kuat dan memiliki perwakilan kursi legislatif di DPRD kabupaten masing-masing, yakni Klungkung, Karangasem, dan Buleleng. Untuk Pilkada Klungkung, Hanura memberikan rekomendasi B1KWK kepada pasangan Imadi Satria dan Cokode Gede Surya Putra sebagai calon bupati dan wakil bupati Klungkung. Rekomendasi diserahkan langsung Ketua DPC Hanura Klungkung Wayan Buddha Parwata. Selanjutnya untuk Pilkada Karangasem, Hanura memberikan rekomendasi B1KWK kepada pasangan Igede Dana dan Inengah Swadi sebagai calon bupati dan wakil bupati Karangasem. Rekomendasi diserahkan langsung Ketua DPC Hanura Karangasem Wayan Budi. Ayo. Kemudian untuk Pilkada Buleleng, Hanura memberikan rekomendasi B1KWK kepada pasangan Nyoman Sujidre dan Gede Supriyatna sebagai calon bupati dan wakil bupati Buleleng. Rekomendasi diserahkan langsung Ketua DPC Hanura Buleleng Gede Wisnaya Wisna. Berikutnya, Hanura juga menyerahkan surat keputusan dukungan untuk daerah lainnya. Di Pilkada Jembrane, Hanura mendukung pasangan Made Kembang Hartawan dan Igede Ngurah Patriana Krisna sebagai calon bupati dan wakil bupati Jembrane. Di Pilkada Tabanan, Hanura mendukung pasangan Ikomang Gede Sanjaya dan Imade Dirge sebagai calon bupati dan wakil bupati Tabanan. Kemudian untuk Pilkada Badung, Hanura mendukung pasangan Iwayan Adi Arnawa dan Bagus Alit Sucipte sebagai calon bupati dan wakil bupati Badung. Untuk di Pilkada Gianyar, dukungan diberikan kepada pasangan Imade Mahayastra dan Ana Agung Gede Mayun sebagai calon bupati dan wakil bupati Gianyar. Selanjutnya di Bangli, Hanura mendukung Inyoman Sedana Arte dan Iwayan Diar sebagai calon bupati dan wakil bupati Bangli. Dan terakhir untuk di Pilwali Denpasar, Hanura menyerahkan surat dukungan kepada pasangan I Gusti Ngurah Jayanegara dan Ikade Agus Arya Wibawa sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Ketua Panitia IKD Satria Dwi Pranayoga mengatakan pihaknya berharap komunikasi yang terjalin ini dapat meningkatkan sinergi antara partai, mengingat komitmen dan kesetiaan Hanura yang selalu berdampingan dengan PDI Perjuangan. Dengan semangat gotong royong, Hanura optimis meraih kemenangan di seluruh provinsi Bali. Semoga dengan terjalinnya komunikasi ini dapat meningkatkan sinergisitas antara partai, mengingat Partai Hanura selalu komitmen dan setia, selalu berdampingan dengan PDI Perjuangan. Terima kasih.
Semoga dengan gotong royong yang kita jalin bisa meraih kemenangan di seluruh Provinsi Bali. Ketua DPD Partai Hanura Bali Kade Arimbawo yang akrab disapa Lolak dalam sambutannya mengungkapkan komitmen kuatnya untuk mendukung pasangan Wayan Koster dan Nyoman Kiripraste dalam Pilkada Bali 2024. Arimbawo menceritakan bahwa meskipun awalnya diminta oleh Wayan Koster hanya untuk mendukung, ia merasa perlu lebih dari sekedar itu. Lolak kemudian mengambil inisiatif terbang ke Jakarta untuk mendapatkan surat keputusan B1 KWK dari Ketua Umum Hanura, Usman Sabtaodang Oso, yang akhirnya mengesahkan dukungan Hanura kepada pasangan Koster Giri. Lolak melihat peluang kemenangan sudah di depan mata mengingat situasi politik di Bali yang menurutnya panas di permukaan, tapi adem di bawah. Ia yakin masyarakat Bali masih mengingat kinerja luar biasa Wayan Koster, termasuk keberhasilannya melahirkan 2 legislasi penting, yakni Perda tentang Desa Adat di Bali dan Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali. Lolak juga menekankan kekuatan paket Koster Giri yang menurutnya tak terkalahkan berdasarkan obrolan yang ia lakukan sendiri dengan masyarakat di bawah. Ia bahkan menyatakan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati Badung, Adi Arnawa dan Bagus Alit Sucipte hanya tinggal menunggu waktu untuk dilantik. Titiang merasa ngeruduk Bayun ini. Kenapa? Karena power kemenangan sudah ada di depan mata kita. Titiang yakin, seyakin-yakinnya. Kenapa? Karena situasi politik yang Titiang lihat di Bali, situasinya panas di permukaan politik, tetapi adem di bawah. Masyarakat masih mengingat tentang bagaimana kehebatan dari Pak Wayan Koster selaku gubernur. Kemarin Titiang 2 di podcast, siapapun yang melawan, siapapun yang menghantam Koster, Titiang lawan. Dengan apa? Dengan bukti. Bukti apa? Secara legislasi belum pernah ada gubernur bisa melahirkan legislasi 2, yaitu Perda nomor 4 dan Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali. Itu yang sangat luar biasa. Ini yang terus jelaskan kepada masyarakat. Begitu juga apalagi yang mendampingi beliau sekarang sebagai calon wakil gubernur, Bupati Bares. Yang ngobrol sama masyarakat di bawah nih, ajak nyama-nyama di samping rumah. Belum paket ini disahkan, diberikan rekomendasi. Yang sudah tanya, Ian kira-kira ini paketnya kengken. Saya ada lawan. Menang nih. Bahasa nang kocong di beten. Yang kan seniman. Yang surveinya Pak Yan akademis, yang survei tiangnya survei seniman. Saya bilang negak, saya bilang mau payas, saya bilang mau takon. Itulah bahasa rakyat. Habis itu yang lanjutkan ke kabupaten. Kabupaten Badung. Jak tinggal ngai Justin, bro. Pak Adi Arnawa, sarang ratu di tiang niki. Pak Sucipto. Pokoknya Kabupaten Badung gas. Begitu juga yang incumbent niki. Lebih lanjut, Kade Arimbawo menginstruksikan seluruh kader partai termasuk DPC dan PAC untuk segera mengkonsolidasikan partai terutama di 3 kabupaten, Buleleng, Klungkung, dan Karangasem, di mana Hanura mengusung calon bupati. Ia juga menekankan pentingnya dukungan di tingkat provinsi, di mana Hanura mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali Wayan Koster dan Nyoman Kiripraste. Seluruh kader partai, DPC, PAC yang hadir pada pagi hari ini, saya instruksikan untuk segera mengkonsolidasikan partai, khususnya yang 3 kabupaten, Buleleng, Klungkung, dan Karangasem. Karena di 3 kabupaten ini untuk calon bupati. Dan provinsi kita mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. Meskipun tidak sempat mengurus B1 KWK untuk semua calon di 6 kabupaten lainnya, Lolak menekankan pentingnya dukungan Hanura di tingkat provinsi karena semua calon harus memiliki B1 KWK dan ia telah memastikan bahwa surat keputusan tersebut sudah siap untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang diusung Hanura, Koster Giri. Seandainya
Kalau misalkan ada di Bali yang karena Hanura bisa menjadi calon, mungkin pasti saya akan urus B1 KWK-nya. Tetapi karena bapak-bapak calon bupati sudah cukup, tidak apa-apa. Kita Hanura mendukung di masing-masing kabupaten. Itulah sebabnya kenapa Titiang tidak mengurus B1 KWK-nya. Saya selaku ketua partai di Bali, mohon maaf. Padahal dalam hati Tiang pasti akan mengeluarkan B1 KWK-nya. Nah, tetapi karena di tingkat gubernur, di tingkat provinsi, keputusan daripada DPP, semua harus B1 KWK. Titiang sudah bawa B1 KWK daripada calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster yang juga calon gubernur Bali mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih mendalam atas dukungan dari Partai Hanura ini. Wayan Koster menegaskan sejak Pilgub 2018, Hanura telah setia bersama PDI Perjuangan dalam mendukung pencalonannya yang pada saat itu berhasil memenangkan pemilihan gubernur. Wayan Koster menambahkan dukungan Hanura kali ini bukan hanya untuk Pilgub Bali, tetapi juga untuk pemilihan bupati dan wali kota di seluruh Bali. Ia menekankan bahwa Hanura menunjukkan komitmen yang solid untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Merdeka! Mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik Partai Hanura yang memang sejak Pilgub 2018 lalu Hanura juga bersama kita PDI Perjuangan. Kastungkare waktu itu menang dan sekarang berlanjut lagi kerjasama dukungannya, bahkan sekarang maju dalam rangka pilkada serentak Partai Hanura di seluruh Bali, baik untuk Pilgub maupun kabupaten kota, pemilihan bupati, wali kota itu Partai Hanura juga solid komitmennya untuk bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Terima kasih kepada seluruh jajaran Partai Hanura di seluruh Bali. Wayan Koster juga menyampaikan harapannya agar dukungan kuat dari Partai Hanura di seluruh Bali akan memberikan tambahan energi yang signifikan bagi PDI Perjuangan dalam memenangkan seluruh pasangan calon yang diusung, baik untuk gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati se-Bali. Wayan Koster bahkan optimis PDI Perjuangan bersama partai koalisinya akan menang di pilkada serentak di Bali November mendatang. Semoga dukungan yang kuat dari Partai Hanura se-Bali ini itu akan menjadi tambahan energi secara bersama-sama bagi PDI Perjuangan di seluruh Bali dalam rangka memenangkan pasangan calon yang diusung, pasangan calon gubernur, wakil gubernur, pasangan calon wali kota, wakil wali kota, dan pasangan calon bupati, wakil bupati se-Bali. Kastungkare bisa menang, gitu. Kalau melihat hitung-hitungannya sih harusnya menang, gitu, harusnya menang. Calon Wakil Gubernur Bali Inyoman Kiripraste menyampaikan terima kasih kepada Partai Hanura, khususnya kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura Osman Sabtaodang alias Oso, karena telah memberikan amanah kepada DPD Partai Hanura Provinsi Bali untuk memberikan dukungan politik baik dalam pengusungan maupun dukungan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur, calon wali kota dan wakil wali kota, serta calon bupati dan wakil bupati se-Bali. Kiripraste yang masih menjabat Bupati Badung itu menegaskan bahwa amanah yang diberikan oleh Partai Hanura harus dipegang teguh dan bahwa PDI Perjuangan harus melaksanakan komitmen yang jelas agar keduanya dapat berjalan beriringan. Tambahan energi dari Partai Hanura ini diharapkan dapat mengantarkan pasangan Koster Kiri meraih kemenangan pada Pilgub November mendatang. Jadi kami atas nama Bali dan calon wakil gubernur Bali dan lebih utama lagi dari Partai PDI Perjuangan mengaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada DPP Partai Hanura, Bapak Osman Sabta, serangan jajaran telah memberikan amanah kepada DPD Partai Hanura Provinsi Bali dan semua kabupaten kota se-Provinsi Bali ini memberikan dukungan politiknya, baik mengusung maupun mendukung terhadap calon gubernur, wakil gubernur, calon wali kota dan wakil wali kota, termasuk calon bupati dan wakil bupati se-Provinsi Bali. Amanah ini memang harus kami pegang teguh dan kami harus melaksanakan sebuah komitmen yang pasti sehingga berjalan beriringan ini, dan semoga
ini bisa mengantarkan pasangan Costa Piri ini bisa memenangkan pilkada Provinsi Bali yang akan datang ini. Kalau berbicara masalah kesetiaan, pribadi saya jangan diragukan. Dan kami harus berkomitmen ketika kita sudah diberi rasa, pasti kita akan punya rasa juga. Apalagi komitmen Partai Hanura terhadap Partai PD Perjuangan yang luar biasa sekali, dan sudah barang tentu kami akan fasilitasi dengan baik seluruh kader Hanura seprovinsi Bali ini biar betul-betul hubungan yang bersinergi ini bisa kita jaga dengan baik. Apapun itu, kita adalah melangkah bersama membangun Pulau Dewata yang kita cintai.